Halo semuanya, selamat datang di Palangka Talk. Bincang-bincangnya orang Palangka. Benar banget. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sebenarnya Palangka di mana sih? Palangka Gimana, apa coba? sih? Terus apalagi tuh Palangka Talk? Iya. Kasih tahu dulu dong, Mbak. Jadi kenapa sih kita ada Palangka Talk? Kita pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa Kota Palangkaraya itu ada banyak banget ragam isi budayanya. Pastinya. Gitu. Dan buat kalian yang belum pernah datang ke sini, ayo dong datang ke sini ke Palangka. Tepatnya jadi ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sempat jadi calon ibu kota negara, Oh, benar tapi banget. mantan. Mantan. Iya. Kandidat tapi akhirnya nggak jadi. Iya benar. Udah sempat berharap juga sih, Mbak. Berharap ya. Bukan di PHP-in sih gitu, tapi kita berharap aja karena kan Palangkaraya itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita berharap benar-benar jadi ibu kota gitu. Siapa tahu makin banyak pembangunannya lagi gitu kan di Palangkaraya. Cuman karena ternyata tidak jadi ibu kota negara, ya udah nggak apa-apa gitu. Toh ibu kota negaranya juga masih nanti di Kalimantan lah ya. akan di Kalimantan juga. Yang penting pembangunannya kita juga mulai merata. Dan nggak cuma Jawa sentris, tapi coba dong Kalimantan sentris juga dibangun. Iya, makanya kita di sini pengen memperkenalkan Palangka supaya semua orang di Indonesia khususnya tahu Palangkaraya itu di mana dan ada apa aja. Oke, dan buat kalian nih yang masih penasaran Palangka gimana, sebelumnya kita mau kenalin diri kita dulu dong. Iya, betul. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengennya disayang terus. Iya, udah sayang tapi akhirnya ditinggalin. Jangan gitu dong. Oke, kenalin, aku Ayu, bisa dipanggil Ai. Kalau aku Safari, biasa dipanggil Sap, tapi nggak usah dipanggil sayang lagi. Oke, boleh. Jadi kita di sini sebagai host gitu ya di Palangka Talks. Semoga nanti ke depan-depannya kita juga punya video-video yang lebih banyak lagi, bervariasi lagi, dan lebih ada edukasinya juga kalau bisa yang gitu. Yang penting kita ngasih suatu manfaat deh ya, buat yang nonton. Dan buat teman-teman nih jangan lupa buat subscribe dulu lah ya. Betul. Di Instagram kita punya nggak sih? Kita juga ada Instagram, kita ada YouTube juga. Kita ada podcastnya gitu, jadi bisa di Spotify gitu, bisa dicari gitu. Udah bisa di Spotify nih? Bener, udah ada, kemarin udah ada trailernya soalnya. Terus di YouTube juga Palangka Talks, di Instagram juga Palangka Talks gitu. Maksudnya udah lengkap banget nih Mbak. Bisa di follow, subscribe, komen, dan kalau youtuber-youtuber yang lain nyalakan loncengnya gitu. Jadi setiap kita ngupload video ada notifikasinya masuk di tempat teman-teman. Bener, betul banget gitu. Jadi pertama-tama gitu, sebelum kita memulai perbincangan kita gitu, aku mau ngasih tahu gitu kan, apa nih? Kita ini jadi host Palangka Talk. Iya. Walaupun sebenarnya aku bukan orang Palangka. Oh gitu. Bayu aslinya dari mana sih? Aku kan orang Kalimantan Tengah juga gitu, tapi beda bukan, kota lah ya. Ya, tapi bukan di kota Palangka. Nah, aku tuh pengen kayak ada wadah supaya orang yang di luar Palangka itu tuh bisa kalau ke Palangka langsung dapat info-info gitu loh, nyari tahu Palangkaraya itu ada apa sih gitu. Kadang kan bingung juga ya, nyari di Google cuman paling kayak ini destinasi wisata, kemudian cuman sekedar buat apa sih arti Palangka secara Wikipedia segala macam. Tapi kan masih banyak hal yang perlu dieksplor juga nih dari Palangka. Jadi pengennya sih kita bisa ngasih gitu semua. Bayu datang ke Palangka sejak kapan sih? Aku sih di Palangka itu kayaknya dari tahun 2016 ya. 2016 jadi ini udah jalan 4 tahun, terus kebetulan aku kesini juga karena kerjaan gitu, ditempatkan di sini, jadi ya udah gitu. Berusaha mandiri untuk eksplor Palangka. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan pulang kampung sempat ada kangen-kangen Palangka gitu nggak sih? Mungkin ada ya, karena kebetulan juga udah tinggal di sini gitu. Jadi memang ada aja gitu yang bikin kangen sama Palangka. Jodohnya juga di sini nih. Gimana ya? Kayaknya belum nemu tuh gitu. Kalau teman-teman yang minat juga bisa langsung aja follow di Palangka Talks-nya dulu. Nanti kan bakalan di-tag tuh. Nah, kalian bisa sambil cari-cari lah ya. Ajang jodoh begini tapi lumayan lah. Iya, Palangkaraya mencari jodoh lah ya. Oke, coba nih ya. Kita lihat apa sih yang paling banyak orang cari tentang Palangka gitu. Oke, kita coba lihat kita cari ya di Google ya. Buat teman-teman juga bisa kok langsung cari di Google, kalau misalkan orang cari Palangka, apa sih sebenarnya muncul pencarian paling banyak? Iya, di sini kalau Palangka kita lihat ada Palangkaraya PSBB, New Normal, COVID, Corona gitu. Di sini di bawah ada Palangkaraya Jogja nih. Kayaknya ada orang yang nyari penerbangan. Iya kan, penerbangan. Jadi kita bahas dulu yang PSBB nih. PSBB. Jadi kan memang kita ketahui bersama ya kalau sekarang itu lagi masa-masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi semua kota kayaknya punya kebijakan masing-masing gitu, termasuk
pemerintah Kota Palangka ya, memberikan aturan PSBB. Kan kemarin Palangka juga sempat PSBB kan, PSBB, gitu. Kita nggak bisa keluar dari Kota Palangka gitu. Ada berlaku jam malam juga ya? Iya, walaupun sama-sama Kalimantan Tengah tapi nggak bisa, antar kota gitu kan. Sempat nggak bisa pulang kampung juga nggak sih kan? Iya, jadi yang pada Lebaran banyak yang di sini kan. Tapi nggak apa-apa sih, lebih baik kita ngejaga silaturahmi dulu, bisa video call kok masih. Iya, benar, banyak daripada cara. kita ngebawa penyakit lagi ke keluarga kita yang ada di kampung. Iya, benar. Jadi karena waspada lebih baik ya Mbak ya. Kita ngejaga diri kita, ngejaga orang yang kita sayangi juga. Benar. Salah satu wujud sayang itu bukan hanya soal ketemu, tapi peduli. Duh, selalu bahas yang kayak gini-gini gitu, jadi baper aku. Cuman alhamdulillahnya kemarin aku bisa sih balik buat Lebaran. Iya, jadi kan juga tidak melalui penerbangan gitu kan, jadi lewat jalur darat. Iya, walaupun juga dicek semuanya, kelengkapan data-data dicatatin gitu. Oh, memang ada posnya gitu Mbak ya? Iya, jadi harus 14 hari di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Dan Mbak Ayu taat dong? Iya, insya Allah taat. 14 hari teman-teman, jadi ya minimal di rumah dulu lah ya. Iya benar, dan kita ingetin juga buat teman-teman di masa kayak gini, jangan lupa tetap jaga diri, gunakan masker, rajin protokol kesehatan juga. Cuci tangan gitu, atau bawa hand sanitizer kemana-mana. Minimal bawa hand sanitizer lah ya, kalau misalkan malas buat ngantri cuci tangan. Iya. Dan maskernya juga dipakai nih teman-teman. Kita nggak pakai karena biar kita kan cuma interaksi berdua doang ya. Dan juga memang ini tag-nya juga nggak banyak kok orangnya. Iya, nggak banyak orangnya, dan kita tadi gitu masuk ruangan sini juga di depan ada cek suhu kayak gitu. Jadi memang protokol kesehatannya itu tetap harus kita perhatikan. Alhamdulillah di bawah 37 derajat ya. Iya benar. Walaupun mungkin kata orang gitu, karena sekarang sudah new normal ya, bukan berarti kita tuh bener-bener hilang gitu. Kayak udah berasa hilang aja. Karena kan masih ada juga gitu kan yang teridentifikasi dia masih positif gitu. Dan klasternya juga masih ada. Dan untuk Palangkaraya sendiri, ada datanya nggak sih? Iya, teman-teman tuh bisa cek di websitenya itu namanya corona.kalteng.go.id. corona.kalteng.go.id. Iya, jadi kayaknya cek. Jadi kayaknya di masing-masing daerah juga ada website gitu masing-masing kan gitu buat untuk informasi. Iya, buat ngecek informasi juga. Jadi kemarin tuh sempet ya di Instagram gitu, ada Instagram yang selalu mengupdate informasi terkait COVID ini gitu. Cuman mungkin karena kayak kok setiap hari gitu di-share gitu kan, udah ada juga websitenya gitu, jadi bisa mandiri gitu, mandiri. Semua orang bisa mengecek website tersebut gitu. Kalau aku cek ya nih, Mas berapa sih Mbak ya, datanya? Untuk Palangka sendiri ya ampun ternyata. Jadi ini data per 5 September 2020. Kalau untuk Kota Palangka sendiri itu terkonfirmasi baru, maksudnya hari ini terkonfirmasi lagi gitu ya, ada 8 yang positif. 8 positif gitu. Yang baru untuk hari ini? Jadi untuk hari ini aja. Jadi total Kota Palangkaraya sendiri itu yang sempat terkonfirmasi itu ada 964. Sudah mau hampir 1000. Gitu. Kita doain semoga nggak makin banyak. Iya benar. Kemudian yang sembuhnya juga justru kebalikannya semakin banyak. Semakin banyak yang sembuh, dan kurvanya juga semakin melandai gitu semuanya, dan kita bisa benar-benar normal sesungguhnya. Tapi jangan sampai kurvanya kayak pelana kuda. Pelana kuda kan dia naik, turun, naik lagi itu. Jangan sampai. Dan pastinya buat teman-teman, kita berperan penting untuk ngejaga yang namanya angka COVID ini buat gak naik terus nih. Dimulai dari diri sendiri teman-teman. Kalau misalkan mau nongkrong, oke silahkan. Sekali-sekali boleh lah ya Mbak ya. Cuman tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan. Kalau istilahnya di sana ada yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita sudah harus bisa mulai untuk tetap hidup berjalan seperti biasa, tapi dengan adaptasi-adaptasi baru. Menggunakan hand sanitizer, kemudian tetap menggunakan masker juga. Gak menutupin kegantengan kecantikan kalian. Iya bener, kan justru dilindungi dari debu, ya kan, dari asap-asap polusi gitu, jadi tetap glowing gitu. Glowing? Sama apa lagi Mbak? Karena kan make upnya juga jadi sedikit aja, yang ditonjolin cuma mata doang. Gak pakai lipstick kan? lagi ya? Nggak pakai lipstick juga nggak tahu gitu. Hemat dong ya. Lebih hemat gitu. Terus kalau di masa-masa kayak gini, kita rasanya gitu lebih
wajibkan gitu ya. Aku bilang diwajibkan, kita tuh harus lebih melek internet. Yes. Karena apa-apa serba online ya. Betul dari banget. jualan online. Kerja juga kerja online nggak sih? Kerja juga online. Aku juga kebetulan sempat kemarin WFH, work from home gitu. Walaupun nggak setiap hari WFH juga gitu, karena aku juga tidak banyak berinteraksi dengan orang gitu kan, pekerjaan aku, jadi ya kalaupun ke kantor juga nggak masalah, tapi tetap protokol kesehatan ya gitu. Kalau WFH ya itu, jadi kita harus melek internet, kita tahu apa ya, kuota kita harus tetap kita jaga dong. Yang pasti gitu. Koneksi internetnya harus diingetin buat stabil terus ya Mbak ya? Iya, pakai apa sih? Kita ada iklan nih. Kalau kelihatan di sini. Bisa di zoom atau enggak? Tapi nggak usah di zoom ya, nanti kawan-kawan bisa langsung di stop aja dulu videonya, terus di SS, di screenshot, terus lihat tuh di gelasnya apa nih. Gede-gedein. Siapa tahu nanti bakal ada undian apa sih gelasnya tulisannya. Udah bikin undian dikocok deh gitu. Jadi ini sponsor kita hari ini gitu dari IndiHome gitu. Kalau misalkan nggak ada internet, kita juga nggak bisa bikin kayak gini, nggak bisa kita share. Ngadat dulu ya Mbak ya kalau misalkan mau upload. Dan pastinya IndiHome salah satu penyedia layanan terbaik di Indonesia. Nomor 1 deh kayaknya Mbak ya. Insya Allah nomor 1 gitu. Dan di Palangka sendiri juga kan IndiHome masih merajai gitu. Provider pertama nih ya. Iya benar. Jadi nggak cuman kita bekerja, tapi juga anak-anak sekolah juga harus apa ya, orang tua sekarang kan lagi belajar online juga ya. Iya, semuanya nggak ada yang ke sekolah gitu. Jadi belajar di rumah. Orang tua harus benar-benar bisa jadi guru gitu, bener-bener jadi guru gitu loh. Kayak ngulang masa kecilnya lagi. Iya, jadi ngecekin anaknya yang SD, dicekin nih pelajarannya matematika, pusing dah. Nah, tapi kalau misalkan orang tuanya nggak paham, pasti kan akan membuka YouTube juga ya. Iya, nyari YouTube, googling lagi gitu. Bener. Jadi memang kemarin kan juga ada dari pemerintah ya gitu, memberikan kuota gratis untuk pelajar gitu. Ya jadi memang kalau di Palangka setahu aku sih memang sudah dimulai didata gitu. Oh, lagi pendataan ya? Iya, pendataan siswa-siswanya gitu supaya nanti bisa diberikan free kuota untuk belajar. Jadi berasa pengen SD lagi tuh Mbak? Nggak SD doang, SD, SMP, SMA gitu. Ya udah minimal SMA lah balik lagi ya. Iya boleh. Iya kayaknya wajahnya masih cocok. Kalau kerjaan kayaknya belum dikasih ya. Cuman memang orang tua tetap harus mengawasi gitu. Jangan sampai dikasih free kuota buat mabar. Iya sih, karena memang penggunaannya memang harus untuk sekolah juga Mbak ya. Iya, untuk sekolah. Jadi pengawasan orang tua penting pengawasan banget. Orang tua. Dan orang tuanya kalau misalkan dapat kuota jangan dipakai buat buka Facebook dulu Bu ya. Iya, update ntar. Status anaknya nanti habis loh. Iya, jadi buat semuanya gitu, gunakanlah internet dengan bijak, baik dan sesuai dengan fungsinya. Dan juga untuk penanggulangan hoax, jangan sampai nyebarin informasi yang belum tentu benar. Iya, perlu dicari benar-benar. Sharing sebelum sharing. Iya. Gimana tuh? Apa ya? Sharing sebelum sharing. Nah, emang sengaja kalau cowok suka salah biar ada yang ngebenerin. Iya. Kamu nggak mau ngebenerin. Jadi itu ya terkait PSBB terus kondisi saat ini. Udah disampaikan juga tadi ya COVID-nya berapa? Iya, jadi memang untuk Palangka dan Provinsi Kalimantan Tengah gitu bisa cek di website tersebut. Benar. Mbak Ayu, ngomongin soal Palangka, ini kayaknya teman-teman harus dikasih tahu dulu deh buat informasi juga, ya paling nggak for your information lah gitu. Iya, karena kita kan ngebahasnya Palangka gitu. Banget. Tadi sudah ngebahas internet gitu, jadi lebih dalam lagi gitu. Kita pengen tahu Palangkaraya itu ada apa aja sih gitu. Tapi hal yang paling pengen aku tahu gitu, karena mungkin banyak orang yang bingung gitu. Palangkaraya itu nulisnya tuh Palangka Spasi Raya atau Palangka disambung Palangkaraya. Sering banget sih nemuin kayak teman-teman masih bingung nulis Palangka tuh ada yang Palangka Spasi Raya atau Palangka digabung Raya. Iya. Nah, kalau yang benar nih teman-teman ternyata nih Mbak Ayu dari aku baca dari salah satu Bapak Sabran Ahmad. Ini salah satu tokoh Dayak juga di Palangkaraya. Pemuka gitu lah ya. Pemukanya. Jadi kalau ternyata penulisan yang benar itu, Mbak Ayu bisa tebak nggak sih apa? Kalau aku biasanya Palangka Spasi Raya, P-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Wah, bener banget. Boleh kasih nilai 100 nih buat Mbak Ayu. Pinter. Aku waktu SMP pinter bahasa Indonesia. Pinter
belajar bahasa Indonesia. Oh, berarti pintar ngasih kata-kata mutiara juga nggak sih? Gombal-gombal, hyperbola gitu. Sebenarnya aku yang galau sih jatuhnya ya. Melankolis ya. Iya, lanjut Palangkaraya. Tadi buat teman-teman yang masih belum tahu, kita kasih tahu nih ya, ternyata yang benar itu penulisannya adalah Palangka spasi raya. Nah, karena kalau misalkan digabung itu beda lagi maknanya, Mbak. Oh, jadi emang ada makna tersendiri ya? Jadi kalau Palangka itu artinya dia wadah. Kalau misalkan raya kan besar ya. Nah, jadinya kalau misalkan secara sederhananya Palangkaraya itu adalah suatu wadah yang besar. Yang mana kalau misalkan menurut bahasa Jawa Sunda katanya ternyata untuk leluhur itu untuk wadah sesajen segala macam. Wadah yang suci lah gitu, seperti itu. Jadi memang di Palangkaraya kan juga adat istiadatnya juga masih lumayan kental ya, gitu. Banyak suku-suku yang memang kalau di Kalimantan kan terkenalnya sama suku Dayak gitu ya, dan di Palangka juga emang masih ada gitu kan suku Dayaknya, banyak banget orang-orang Dayaknya, walaupun memang di Palangkaraya sendiri itu nggak cuman suku Dayak aja gitu, ada yang dari suku Banjar juga, suku Jawa juga banyak pendatang. Banyak banget sih suku-suku lain juga yang datang ke sini, dan alhamdulillahnya kita damai aja Mbak ya, nggak ada masalah apapun. Terus coba dong Mas Saf ceritain Palangkaraya tuh kotanya kayak gimana sih? Kalau bagi aku sendiri yang memang lahir di Palangka nih, teman-teman pasti yang nonton juga ada yang memang asli kelahiran Palangka. Palangka itu asik. Pertama, kenapa aku bilang asik? Yang pertama nggak ada macetnya sama sekali. Satu-satunya momentum Palangka macet adalah waktu tahun baru. Itu pun cuman hanya beberapa jam. Di lokasi-lokasi tertentu lagi ya. Jadi kalau di Palangka tuh kalian nih pasti jarang banget dapat macet. Tanyain deh siapapun pendatang yang datang ke Palangka, nggak bakalan pernah ngerasain yang namanya macet. Nggak perlu pakai jalan tol, bayar tol, nggak perlu ya. MRT-nya juga nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi pengen nyoba gitu. Pengen sih, Mbak. Tapi kalau nggak macet kayaknya lebih enak naik motor sih. Iya, bener. Jadi pakai kendaraan pribadi. Gitu. Polusinya juga masih sedikit, teman-teman. Kalau misalkan kalian di sini mau go west tuh santai, memang adem banget sih. Segar, masih segar ya gitu. Karena bukan manasin Jakarta, enggak. Kita nggak bilang kalau Jakarta macet, panas, polusi. Panas, enggak gitu. Kita nggak promosiin Palangka kok. Kita nggak promosiin Palangka, tapi boleh kalau mau ke Palangka ya. Palangka juga sudah ada bandara ke Jakarta ada, Surabaya ada gitu. Maksudnya ke kota-kota di Pulau Jawa dan di kota-kota di Kalimantan pun juga sudah ada. Dan kita bakalan ngebuka sedikit ekspektasi kalian yang sebenarnya Palangka tuh kayaknya hutan aja. Iya, benar. Palangka ada mall nggak sih? Ada nggak? Palangka ada. Nanti kita jawab ya. Iya, kita jawab mungkin di lain waktu ya, mungkin podcast gitu. lain nanti setelah ada pembangunan. Udah ada spoilernya kalau kayak gitu. Jadi memang Palangkaraya itu memang menurut aku ya masih perlu banyak pembangunannya gitu, pemerataan pembangunan gitu. Karena kan Palangkaraya ini penduduknya juga banyak, tidak hanya dari kota Palangka aja gitu, tapi dari luar Palangka juga ada gitu. Jadi emang harus banyak fasilitas-fasilitas umum yang mumpuni gitu. Dan kita wilayahnya masih luas banget ya, Mbak? Masih luas sekali. Kalau di Jakarta kan mulai udah padat nih, buat teman-teman yang mau ke Palangka bisa. Ya, tapi asal jangan saingan sama kita lah ya. Enggak, bercanda. Tapi kita kan juga tahu ya kalau misalkan Pulau Kalimantan itu kan dikenalnya sebagai paru-paru dunia gitu. Jadi memang tidak kita pungkiri bahwa masih banyak sekali hutan gitu yang menurut aku pun juga tetap harus kita lindungi gitu loh. Juga, Mbak, iya, kita bisa gitu melakukan budidaya yang lain gitu kan, tapi kita harus tetap menjaga hutan kita. Iya, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Kalau bukan gitu. Sekarang kapan lagi dong? Ntar yang kecil-kecil nanti nanya hutan yang kayak gimana sih? Atau gitu. jangan sampai tuh hutan Palangka kekayaannya cuma jadi semacam peninggalan aja, tapi nggak ada lagi, cuma sekedar cerita doang. Iya, hanya sebuah kata-kata gitu kan. Kita kan pengen tetap kayak aku nih, kalau misalkan jalan-jalan masih bisa ngeliat hutan itu yang kayak gimana, sungai yang bersih itu yang kayak gimana gitu. Kita masih bisa ngeliat itu. Banyak banget sih masih di Palangka, Mbak ya. Syukurnya gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita juga bakalan bahas tentang apa aja sih yang bisa kita datangin di Palangka. Iya, boleh. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen tahu tentang sejarah histori budaya, itu bisa jadi salah satu destinasinya ada yang namanya Museum Balanga, Mbak. Iya. Nah, jadi kalau Museum Balanga ini teman-teman, kalau dari pusat kota paling sekitar 3 km, itu langsung bisa kalian kunjungin. Di dalamnya Mbak Ayu tahu nggak apa aja? Apa aja? Aku kayaknya belum pernah ada ke situ. Misalkan di Museum Jakarta biasa ada apa aja, Mbak, museum? Aku juga belum pernah ke Museum Jakarta. Kalau Jogja, apa? Aku bukan anak museum kayaknya. Jadi Mbak Ayu ini bukan yang nggak suka, cuman takut ya Mbak ya, takut melihat sesuatu yang masa lalu. Iya, karena museum kan sejarah gitu ya, jadi takut terkenang gitu.
Aduh, setua apa sih gue jadi harus pakai museum? Buat yang pernah mewarnai hidup Bayu, saatnya untuk tersenyum karena ternyata Mbak Ayu bisa mudah terkenang. Aku sedih. Jadi Museum Balanga ini Mbak Ayu, buat teman-teman juga kita spoilerin aja deh ya. Jadi banyak banget koleksi di sana, baik koleksi seni, budaya, bahkan salah satu tokoh Kalimantan Tengah, Pak Cilik Riwut juga ada museumnya di sana. Oh gitu. Ada di sana kalau misalkan kita mau lihat baju bapaknya, ya, mau tahu lebih banyak tentang bapaknya. Karena dulu Pak Cilik Riwut tuh ternyata di historinya juga temenan sama Insinyur Soekarno. Iya. Dan memang salah satu penerjun payung pertama dari Kalimantan Tengah dan juga Indonesia adalah Pak Cilik Riwut. Wow. Makanya ya bandara kita juga namanya Bandara Cilik Riwut sebagai bentuk penghargaan kepada beliau. Buat teman-teman yang masih belum tahu, ternyata Pak Cilik Riwut ini ada pahlawan di Kota Palangka. Iya, dan kalau misalkan teman-teman buka ya di Google, cek deh wajahnya mirip siapa. Mirip artis pokoknya. Kalau nggak salah Krisnamukti ya? Iya, pokoknya dicek aja deh, dicek aja deh di Google gitu. Bapak Cilik Riwut tuh yang kayak gimana sih gitu. Kita bangga banget sih punya pahlawan selain cakep, juga karismatik, dan pastinya punya peranan penting banget untuk kota ini. Jadi ternyata gitu ya, sosok Bapak Cilik Riwut itu peranannya sungguh besar gitu di Kota Palangkaraya, bahkan di Indonesia gitu kan sebagai penerjun payung itu gitu. Jadi ada bandaranya gitu untuk mengenang ya sebagai bentuk penghargaan. Jadi buat teman-teman yang dari Jawa kemudian datang ke Palangka, pasti paling pertama kalian akan nemuin bandara namanya Cilik Riwut. Jadi tulisannya udah tuh Bandara Cilik Riwut. Wah, mantap. Gitu. Dapat satu ilmu lagi ya teman-teman. Dan bandaranya juga sebenarnya terkesan baru sih ya, gitu berbentuk keong emas gitu kan gitu ya. Tapi putih gitu ya. Iya, gitu. Terus kalau sore banyak banget orang di situ lagi. Dan bandara itu juga kayak dipakai buat orang-orang spot foto goes. Nah, kan sekarang tuh masa-masa pandemi kayak gini, nggak cuma Palangka doang sih. Kayaknya tempat lain itu juga pada musim goes gitu musiman. Sampai harga sepeda itu mahal banget. Iya, untung aku punya sepeda sebelum pandemi gitu. Tetangganya dijual lagi, Mbak? Enggak. Gitu kan ya. Warna pink loh sepeda aku, pink abu gitu. Jadi tidak untuk massaf ya. Tidak. Enggak sih, kalau aku semua dipakai aja sih. Bisa aja. Siapa tahu ibu-ibu jadi kayak ngeliat tuh asik nih. Lucu nih gitu. Yang lucu sepedanya yang dicubit Mas. Iya, aduh, itu mumpung. Jadi memang di Palangka ini lagi banyak banget orang-orang yang hobi sepeda gitu. Benar. Kita pengennya sih tetap jaga kesehatan. Iya, jaga protokol kesehatan dan tetap jaga jaraknya juga gitu. Waktu lagi goes jangan mepet-mepet juga gitu. Karena selain jaga kesehatan, yang penting adalah jaga keselamatan juga. Iya, keselamatan juga, jangan sampai ke tengah jalan gitu kan. Misal jejer 3 gitu kan bahaya banget. Apalagi jejer 4 Mbak ya. Kayak mau sholat udah satu stop aja ya. Deh. Terus ntar kalau diklakson sama mobil atau motor malah marah gitu kan. Kan harusnya ya kita sama-sama menggunakan jalan yang sama, saling jaga kenyamanan. Iya, betul. Kita sama-sama nyaman, sama-sama sehat gitu. Bener banget. Dan nggak bosan gitu, karena aku tahu banget bersepeda itu salah satu alternatif orang-orang yang bosan di rumah juga. Iya sih, gitu kan. Udah berapa lama sih kita Iya, banyak anak sekolah juga yang mungkin bosan nggak bisa sekolah, nggak ketemu teman-temannya, akhirnya goes gitu, goes bareng. Dan biasa kalau goes Mbak, sorry ya, kalau misalkan Mbak Ayu goes sambil foto-foto juga nggak sih? Kalau aku sih jarang ya gitu, karena karena fokus goes gitu. Aku fokusnya kalau misalkan goes ya memang tujuannya untuk olahraga gitu. Makanya kalau misalkan diajakin goes sama bapak-bapak kantor gitu, biasanya aku nggak mau ikut. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena ujung-ujungnya makan. Sarapan bersama. Ngebakar lemak tapi kemudian diisi lagi gitu. Dan semacam isi ulang lemak lah ya. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak kantor aku. Jadi udah tahu kan kenapa. Jadi melalui podcast ini sebenarnya bapak-bapak yang di kantor kami tahu nih ternyata alasan Mbak Ayu selama ini. Biasa bilang apa Mbak alasannya? Yang gak jawab aja sih kalau diajakin. Jadi maksud dari diamnya Mbak Ayu ketika nggak diajak itu karena bapak-bapak makan. Iya, karena aku gampang gemuk kalau misalkan aduh lemak lagi. Tapi nggak gampang gitu. Sayang ya? Dibahas lagi. Gitu. Jadi selain goes di Palangka juga sudah menjamur coffee shop gitu. Nah, buat teman-teman milenial nih Instagramable tuh banyak banget sih tempat-tempat di Palangka. Iya, banyak spot yang bagus banget buat di foto. Itu boleh sebutin nggak sih Mbak? Boleh sih, boleh. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen
orangnya kita datengin ke sini boleh dong ya, bilang komen aja gitu, nanti bakal kita usahain untuk bisa datang. Benar. Yang terkenal nih, Mas Saf biasanya kemana kalau ngopi? Aku sih biasa di About Something Cafe, Mbak. Itu udah kayak hits banget sih kalau untuk tempat, dan kopinya juga memang punya ciri khas namanya sekut. Kemudian ada lagi namanya Hai Kyoto, teman-teman. Hai Kyoto itu tempatnya nuansanya kayak Jepang gitu, Mbak. Oh iya. Dan memang kayak asik sih buat kita. Punya tema sendiri, ciri khas gitu ya. Atau Neverland juga. Banyak banget sih. Aku pernah baca tuh, Mbak, kalau nggak salah di salah satu berita koran, kalau untuk di Palangka sendiri sampai dengan ada 40-an kafe baru. Wow. Dalam hanya 3 bulan atau 6 bulan. Wow. Wow banget. Kalau aku sih biasa di mana, Mbak? Biasanya di GoFood. Oh. Jadi aku jarang banget sih emang nongkrong, jarang, karena sebenarnya aku pribadi juga rada takut gitu buat kalau nongkrong ya kayak gitu. Jadi mending GoFood, lebih percaya kayak gitu. Nanti kalau udah barangnya datang tinggal disemprot-semprot kayak gitu aja. Berarti lebih sering ketemu paman GoFood dibanding ketemu barista. Kan lebih beragam jadinya yang datang ke rumah. Buat yang mau deketin Bayu, lebih baik mundur deh. Kalian udah tahu kan gimana? Banyak variasinya ya jadinya. Bayu gitu. Bakalan mudah bosan kalau kalian gitu-gitu aja ya. Jadi buat teman-teman semua gitu, untuk podcast kita gitu. Biar kita nggak bosan juga, Mbak ya. Komen aja, kasih masukan buat kita. Pengennya kita ngebahas apa sih gitu. Boleh tentang hal-hal milenial atau sekali-sekali mau sejarah boleh. Iya, cuman tetap fokusnya kita di Palangka gitu. Karena kita ada di mana? Palangka Talk. Nah, kayaknya udah lama banget sih kita, Mbak, ya, ngomongin tentang Palangka Talk, dan kita bakalan terus minta support dari teman-teman. Iya, benar. Kita ngingetin buat jangan lupa subscribe juga. Kemudian nanti kalau mau lebih tahu update-annya bisa coba cek di Instagramnya, Mbak. Iya, biasanya sih story gitu ya, story dulu. Kita bakal, pokoknya ada spoiler-spoilernya deh gitu. Adminnya rajin banget kok, teman-teman. Iya, adminnya rajin dan kayaknya emang kudu gitu. Iya sih, benar. Saking rajinnya, semangat. Udah kayak minum obat, update-nya 3 kali sehari dong. Iya, benar. Pokoknya semangat editor, semangat admin. Ini penontonnya ada sekitar berapa nih, Mbak? Nggak ada sih. Kayaknya sih kita kan tetap menjaga protokol kesehatan. Penontonnya kepancing, ini pasti banyak nih bakalan kita komentarin. Nggak bisa nih kita ngomong ada 1000 orang. Nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa. Jokes itu nggak bisa kepake. Nggak kepake gitu. Karena memang bahkan di stasiun-stasiun TV yang lebih gede pun gitu udah nggak ada penonton yang lalala udah nggak ada. Kalau kita sih ada penonton lalala 2 lah minimal. Iya, minimal 2 orang. 2 gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari kita. Kita bakalan bahas-bahas lain lagi di tempo hari nanti, Mbak ya. Iya, pokoknya next video bakalan lebih seru, lebih asik banget karena kita bakal ngundang bintang tamu. Iya. Pastinya kalau kalian mau komen aja dulu udah. Siapa tahu dia. Asal jangan nanya Geraldine lah ya. Iya, jangan nanya nomor WA juga. Iya, benar. Dan pastinya kita ada di mana, Mbak? Palangka Talk. Bincang-bincangnya orang Palangka. Bye-bye.